Untuk harga barang-barang kebutuhan setiap hari, barang-barang dapur yang ada di Indonesia ini tidak selalu setiap harinya sama, sebab harga bisa berubah kapan saja. Untuk harga sayur kadang murah, kadang mahal, tergantung masa panennya atau tidaknya. Dan untuk harga minyak yang ada dekat sini 1 kilo Rp5, sebab minyak dekat sini tiada subsidi. Harga barang-barang dapur yang ada dekat Indonesia dan Malaysia ini kurang lebih hampir sama. Dan kira-kira untuk budget sebulan dibutuhkan uang berapa untuk hidup di Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Selamat pagi, semoga sehat selalu. Nah, di pagi hari ini Bang Toha mau pergi ke pasar bersama sang istri. Nah, buat sahabatku, Bang Toha juga ingin memberikan informasi seputar harga barang yang ada di Indonesia. Mahal atau murah? Langsung saja ikuti videonya Bang Toha. Semoga video ini juga bisa menghiburkan para sahabatku semua dan juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat. Boleh berkomentar asal yang sopan. Jangan sampai berkomentar saling menjatuhkan satu sama lain. Sudah sampai di pasarnya. Untuk penjual ikan di pasar kampungnya Bang Toha ini semuanya wanita, tiada lelaki yang menjual ikan. Tapi kalau ketika Bang Toha berada di Malaysia, di pasar-pasar yang ada dekat Malaysia itu penjual ikan kebanyakannya orang laki-laki. Tapi kalau di Indo yang jual ikan kebanyakan makcik-makcik dan juga kakak-kakak. Untuk jajanan kue tradisional yang ada di pasar Indonesia maupun yang ada di pasar Malaysia kurang lebih hampir sama. Ya, dulunya kan kita satu wilayah, sebab ulah penjajah kita jadi terpisah. Walaupun terpisah tapi nggak apa-apa, asal kita hidup saling berdampingan dan rukun selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi tak payah gaduh-gaduh pasal soal makanan. Di era zaman modern sekarang saja masih mempersoalkan soal makanan. Ini dari mana? Ini asal mana? Kalau ada makanan, dimakan saja. Kalau dekat sini penjualnya kalau nampak kamera itu nampak malu-malu ya. Jadi Bang Toha kadang-kadang tidak bisa menghadapkan ke penjual. Sebab orang dekat sini tidak begitu terlalu percaya diri ketika berada di depan kamera. Di Indonesia ini orangnya gemar sekali makan kerupuk. Jadi kedai-kedai yang ada di semua pasar dekat kampungnya Bang Toha ini semua menjual kerupuk. Setiap kedai makan, setiap kedai perbelanjaan, semuanya pasti ada kerupuknya. Jadi tidak bisa dipisahkan dengan kerupuk lidah orang Indonesia. Kurang lebih kalau dekat Malaysia ya seperti Milo dan teh tarik. Harga kerupuk yang ada di Indonesia satunya besar gini cuma Rp75.000 atau setara dengan Rp25.000 dapat kerupuk sebesar ini kalau di Indonesia. Ini kalau digoreng satu kampung kebagian kerupuk semua. Dan kali ini Bang Toha juga akan bertanya sama penjualnya, kira-kira harga barangan dapur yang ada dekat sini berapa ya? Bang Toha akan coba terjemahkan dalam bahasa Melayu. Untuk harga beras yang ada dekat sini 1 kilonya Rp14.000 atau setara Rp4.70. Untuk harga gulanya dekat sini 1 kilonya Rp5 atau Rp15.000. Dan untuk harga telurnya 1 kilonya Rp25.000. Ya jelas harga telur dan juga harga gulanya lebih murah yang ada di Malaysia. Sebab itu setiap negara ada kelebihan dan ada kekurangannya masing-masing. Semoga video ini menjadikan info saling berbagi informasi. Selepas berbelanja dari pasar, sekarang Bang Toha mau pergi untuk menjenguk jirannya Bang Toha yang sudah pulang daripada umroh. Biasanya kalau warga kampungnya Bang Toha ini kalau pulang dari umroh itu akan dijenguk sanak saudara dan juga jiran-jiran, dan biasanya akan membawa seperti ini. Ini di dalamnya gula dan juga minyak goreng. Nanti akan dikasihkan ke tuan rumah. Sambil perjalanan ke rumah jirannya Bang Toha, di sini Bang Toha juga akan memberikan informasi
untuk sahabat-sahabatku semua dari Malaysia. Nah, untuk hidup di Indonesia ini kalau untuk kebutuhan makan setiap harinya 1 bulannya kurang lebih ya 1,5 juta untuk perbelanjaan dalam waktu 1 bulan ya, hanya untuk makan saja. 1,5 juta untuk 1 bulan ini makan biasa saja ya, makan sederhana, bukan makan mewah. Ya kalau makan mewah ya tidak cukup. 1,5 juta persamaan dengan 500 ringgit. Harga dekat pasaran pun untuk harga barang kering pun juga cukup lumayan mahal. Yang paling murah di Indonesia ini di kampungnya Bang Toha itu sayur. Dan untuk harga daging, telur itu harganya sama yang ada dekat Malaysia, bahkan lebih murah yang ada di Malaysia ya. Sudah sampai di rumah jirannya Bang Toha yang pulang dari umroh. Di sini kalau pulang dari umroh itu disambut jiran-jiran ya. Jadi semua jiran datang ke rumah tuan rumah yang balik daripada umroh. Di sini kita juga dijamu kue-kue kering. Keripik ubi hutan. Macam inilah keripik ubi hutan yang kemarin Bang Toha vlogkan saat Bang Toha jalan-jalan di kampungnya Bang Toha ya. Rasanya kurang lebih mirip dengan keripik ubi kayu. Tradisi ziarah ke rumah jiran-jiran yang balik pada umroh ini sudah berlangsung sejak pada zaman dahulu. Dan biasanya kalau kita selepas ziarah ini akan dibagi oleh-oleh. Nah ini dia oleh-olehnya sahabatku, dikasih ember dan juga kerupuk sama mie sedap. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah sampai di rumah. Sekarang saatnya unboxing perbelanjaan tadi pagi. Belanja apa saja Bu? Unboxing Bu. Jajan tadi beli berapa ribu? 5.000. 5.000 jajanan tradisional. Jajan tradisional. Buka dek. Nah ini namanya apa dek kalau di kampung? Ini namanya gablok. Oh namanya gablok. Coba Bu cicipin Bu gabloknya Bu. Bagaimana Bu rasanya? Enak. Oh. Tadi beli 5.000 dapat lepat jagung 2. Terus gabloknya juga dapat 3. Nah seperti ini. Bang Toha juga akan mencobanya. Nah gara-gara Bang Toha tadi cakap oleh-oleh daripada sang tuan rumah umroh sampai dimarah sang istri. Ini dia oleh-olehnya. Nah buat sahabatku semua, jemput makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya kalau di kampungnya Bang Toha gablok. Terbuat daripada singkong atau ubi kayu. Kalau di Malaysia dibilang ubi kayu, kalau di kampungnya Bang Toha biasa disebut singkong. Jadi ubi kayu ini direbus kemudian ditumbuk halus sehingga menjadi seperti ini. Nah ini bentuknya. Namanya gablok kalau di Jawa. Kalau di Malaysia juga ada makanan seperti ini, tapi tak tahu ya namanya apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah jajanan pasar yang paling legend sejak masa sebelum ada penjajah sudah ada macam ini ya, hingga di era zaman modern sekarang masih ada yang membuat jajanan tradisional seperti ini. Salut terhadap orang yang menjual jajanan tradisional. Kalau di kota-kota sudah jarang menemukan jajanan seperti ini, tapi kalau di kampung masih banyak orang yang menjual jajanan tradisional macam ini ya, gablok. Nah, yang ini namanya lepat jagung. Satunya 30 sen. Ini bentuknya lepat jagungnya. Jemput makan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk lepat jagung yang saya makan ini terbuat daripada
jagung muda, kemudian dikasih parutan kelapa dan juga gula. Rasanya manis dan juga gurih, apalagi pembungkusnya memakai klobot atau kulit buah jagung. Rasanya begitu sangat nikmat dan gurih sekali. Sahabatku, jemput makan. Nyami. Benar-benar sangat enak dan nyami. Tadi Bang Toha juga sudah ajak sahabat-sahabatku jalan-jalan ke pasar dan juga melihat harga barang-barang yang ada dekat pasar. Semoga sahabatku terhibur dengan vlognya Bang Toha, dan jangan lupa yang suka dengan videonya Bang Toha silahkan di subscribe dan dibagikan ke teman-teman Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.